nama saya Aris Prihatmoko, saya sebagai coach. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan mempraktekkan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Rizka. Silakan duduk Bu Rizka. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Bu Uli? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Rizka. Ini Bu Uli sedang apa ya? Lah ini Bu, hari ini kan saya mau melakukan proses coaching nih. Saya lagi belajar ini menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu Rizka. Tujuan saya kesini juga karena itu Bu, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Nah hari ini kan Bu Uli mau melaksanakan coaching nih dengan temannya. Terus Bu Uli juga berlaku sebagai coach kan di sini. Nah tujuan saya di sini saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang nantinya akan Bu Uli lakukan dengan coachingnya Bu Uli gitu. Jadi kira-kira nih Bu, nanti pada saat coaching nih Bu Uli gambarnya seperti apa? Gambarannya ya Bu, gambarannya saya ingin membantu coach saya dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu Bu Rizka. Oke, kemudian pada saat Bu Uli melaksanakan coaching, nantinya kompetensi apa nih yang ingin Bu Uli bangun dari diri Bu Uli? Oke, gini ya Bu Rizka, memang susah nih terkadang membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi saya ingin mengembangkan nih kompetensi ini, ada 3 yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama mendengarkan dengan aktif dengan rasa, kemudian hadir sepenuhnya itu dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, nanti agar coach saya itu bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Oke, luar biasa Bu Uli. Berarti dari tadi 3 ya Bu, ada hadir sepenuhnya, ada mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah kira-kira nih dari 3 kompetensi ini mana yang ingin secara spesifik Bu Uli kembangkan nih? Nah ini yang lagi saya kerjakan Bu Rizka, membuat pertanyaan yang berbobot. Nah itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik gitu. Oke, terus menurut Bu Uli nih proses coaching yang menurut Bu Uli dinyatakan berhasil itu ketika Bu Uli mencapai apa? Ya, berarti indikator saya nih Bu Rizka nih, indikator saya berarti saya merasa berhasil jika saya bisa membantu coach saya menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Kemudian dia juga terbebas dari masalah, coach saya bisa aktif lagi, bisa gembira lagi, seperti itu Bu Rizka. Oke, jadi menurut Bu Uli nih proses coaching itu akan berhasil ketika Bu Uli berhasil mengajukan pertanyaan yang berbobot, memantik coachingnya untuk menemukan solusinya sendiri. Wah luar biasa sekali Bu Uli. Berarti setelah ini Bu Uli setelah melakukan coaching saya juga akan mengamati nih. Saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Bu Uli lakukan. Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Uli, terutama yang paling penting apakah proses coaching Bu Uli nanti sesuai dengan alur tirta atau tidak begitu. Bu Uli tetap semangat, semoga nanti coach dan coaching mendapatkan apa yang diharapkan masing-masing. Terima kasih semangatnya nih Bu Rizka, terima kasih banyak. Sama-sama, nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Oke, Bu Rizka, siap, nanti kita akan segera ketemu lagi. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama, monggo silahkan dilanjutkan aktivitasnya Bu Uli, saya akan memantau dari sini. Oke, terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aris. Ya, silakan duduk Pak Aris. Dari mana nih Pak Aris hari ini nih? Hari ini memang sengaja mau ketemu Bu Uli. Oke, kita udah janjian ya Pak Aris? Iya betul sekali. Jadi hari ini saya ingin cerita banyak Bu Uli, seperti yang kita janjikan kemarin. Oke. Tapi hari ini hatinya Pak Aris baik-baik saja kan, dia gembira itu kan ya? Iya sih memang lagi gembira Bu.
Kira-kira apa sih yang bisa Pak Aris ceritakan gitu kepada saya? Iya, sebenarnya ini Bu, saya mengalami tuh udah agak lama, makanya saya sudah telepon waktu itu sama Bu Uli. Cuman kok waktunya belum tepat saja ya Bu. Akhirnya hari ini baru kesampaian Bu. Sebenarnya ini bukan masalah pribadi, cuma tepat saja ya Bu. Akhirnya lembaga tempat saya mengajar ada rekan, salah satu rekan yang sering curhat sama saya Ibu, dan saya sampai hari ini belum berhasil memberikan solusi gitu. Loh, kok Ibu atas permasalahan yang dihadapi teman saya. Nah, setiap beliau selesai kelas dia itu sering mengeluh Ibu, dan keluhannya selalu sama. Jadi keluhannya itu Ibu ini sering mengalami tidak adanya penerimaan dari siswa. Jadi saat dia mengajar, siswanya kurang antusias, lalu kurang memperhatikan, kadang sering rame sendiri gitu. Bahkan kalau si ibu ini memberi tugas siswa-siswanya, tuh sering terlambat ngumpulin tugas Ibu. Akhirnya yang bersangkutan sering cerita sama saya, solusinya gimana gitu loh Bu. Waktu itu saya sempat udah tanya sebenarnya, emang kamu ngapain kok seperti itu? Orangnya bilang saya udah ngajar dengan baik, tapi responnya kok seperti itu. Apa ada yang salah atau bagaimana gitu Bu? Oke, berarti itu setiap kali mengajar ya Pak Aris ya? Iya. Nggak cuma satu atau dua kali, tapi setiap selesai kelas gitu ya, setiap selesai dia mengajar gitu ya. Nah iya Ibu, Bu Uli, yang sering saya alami itu yang bersangkutan berkeluh kesah hampir setiap setelah selesai mengajar. Kebetulan di ruang guru bangku kita berdekatan atau jejeran malah Ibu. Jadi kalau beliau ini sudah masuk kantor, ekspresinya kadang gimana gitu loh. Dan akhirnya saya gimana ya, kok pokoknya ya gitulah, saya sudah nyoba ini nanya secara personal gitu kan ke dia, memang kamu ngajarnya kayak gimana, tapi ya jawabannya seperti itu. Makanya saya bingung Bu Uli. Kayaknya untuk Pak Aris nih, pernah nggak Pak Aris melihat secara langsung gitu teman Pak Aris saat mengajar gitu Pak Aris? Kalau saya mengikuti dari awal sampai akhir atau minimal 1 jam pelajaran Ibu, belum pernah memang saya juga punya tugas ngajar ya Bu. Jadi saya hanya sepintas waktu itu pernah lewat di depan kelas waktu beliau mengajar. Ya memang kalau dilihat sepintas, anak-anak itu kok rame gitu ya Bu. Padahal yang di depan saya itu lihat ada bu gurunya juga sudah mengkondisikan, terus juga anak agak marah-marah gitu loh. Tapi kok anak-anak sering kayak gitu. Tapi saya sepintas saja Bu. Bahkan saat menjelang ujian kan biasanya para guru itu menanyakan kepada siswa yang ulangan terus dan tugas-tugas belum dilengkapi. Nah giliran Ibu ini anak-anak banyak yang mengumpulkan itu bareng-bareng. Saya sampai heran lah, ketika jam pelajaran yang biasa apakah tidak mengumpulkan, ada masalah apa kok sampai rombongan. Saya sempat iseng-iseng nanya anak-anak, kalian kok mengumpulkannya, ini barangnya apa, enggak mengerjakan tugasnya kebanyakan setiap hari, tugas-tugas akhirnya banyak gitu loh Bu. Katanya Bu, pertanyaan saya sempat saya lontarkan sama anak-anak, cuma saya agak nggak menyampaikan kepada yang bersangkutan gitu loh Bu. Oke, ini harapannya Pak Aris nih, harapannya Pak Aris setelah kita ngobrol seperti ini itu apa Pak Aris? Harapan saya pastinya Ibu, satu masalah terselesaikan Ibu. Jadi
dia setiap hari dari dia gitu loh Bu, dan dia itu mengerjakannya happy kayak yang lain itu harapan saya seperti itu. Jadi saya berharap nanti ada solusinya gitu loh Bu. Oke, untuk skala nih, bisa Pak Aris bisa nggak memberikan skala untuk teman Pak Aris nih? Skala untuk teman Pak Aris yang tidak berhasil tadi dalam proses pembelajaran dari skala 1 sampai skala 10 itu menurut Pak Aris berapa? Skala 1 untuk yang kurang dan skala 10 itu yang baik gitu. Iya. Terus harapannya Pak Aris itu teman Pak Aris itu ada di skala berapa? Terus seperti itu Pak Aris. Iya, karena setiap mengajar sering banget nih Bu, bahkan hanya sekali 2 kali mengeluh sama saya, mungkin ini Ibu tuh ada skala 6. Iya Ibu, kalau menurut pendapat saya kondisinya itu memang sudah lumayan gimana ya, karena itu frekuensinya sering banget Bu. Setiap hari habis ngajar beliau ya gitu-gitu lagi mengeluh sama saya. Kalau di antara harapan saya dari 6 ke 8 Bu, yang penting ditemukan akar masalahnya di mana. Ya masalahnya sampai saat ini Ibu, saya juga belum menemukan kira-kira itu apa langkah yang terbaik Ibu. Oke, menurut Pak Aris nih kasus seperti ini, kira-kira bantuan yang Pak Aris bisa berikan kepada rekan Pak Aris itu seperti apa? Kalau seperti ini sebenarnya saya sudah dari awal Ibu sudah memikirkan kira-kira bantuan apa yang saya perlukan diberikan kepada yang bersangkutan. Soalnya yang saya pernah menanyakan langsung tapi jawabannya seperti itu, saya sudah mengajar dengan baik gitu kan Bu. Tapi outputnya kok masih seperti itu. Oh mungkin gini ya Bu, saya minta bantuan kepala sekolah, terus saya diskusi dengan kepala sekolah, mungkin memberikan solusi atau bisa juga lewat komunitas belajar gitu ya Bu. Nanti ada praktek baik dan berbagi tentang bagaimana cara mengajar yang berpihak pada siswa atau menggunakan berdefinisi. Bagaimana penggunaan metode media yang beragam, pelatihan-pelatihan gitu Bu. Diskusi dan dari hal yang itu nantinya dia bisa merefleksikan dirinya gitu loh Bu. Biar tahu oh iya yang lebihnya di sini ada saya, kurangnya di sini katanya gitu ya. Kalau pakai lisan tanya jawab mungkin kan kurang menanyai gitu ya. Dan saya juga ini intervensi terhadap dalam juga tidak enak Bu, bukan kita akan setara ya Bu, nanti ke SA-nya mengurangi atau gimana. Jadi kayak gitu alternatif yang mungkin saya munculkan itu Bu. Oke, iya betul sekali Pak Aris. Jadi langkah yang Pak Aris yang Pak Aris ambil adalah yang pertama itu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Lalu mengadakan kegiatan praktik baik di komunitas belajar, kemudian mengadakan suatu pelatihan, cara yang mengajar yang baik seperti apa, terus strategi pembelajaran dan metode di Pak Aris nih. Itu dilakukan tidak satu orang saja, tetapi ke seluruh guru. Gitu ya Pak Aris ya. Memang ternyata manfaat dengan mengobrol, berkomunikasi bisa muncul ide-ide yang baru ya Bu ya. Selama ini saya sudah mencoba sendiri itu kok nggak ketemu itu loh. Baru kepikiran sekarang ya Pak Aris ya mungkin ya. Nah iya Bu, dari kemarin saya tidak kepikiran sama sekali. Oke, nah untuk realisasinya nih kapan Pak Aris? Kapan Pak Aris akan menemui kepala sekolah Pak Aris? Mungkin minggu depan sibuk, harus tanya jadwal dulu, beliau kan sibuk atau tidak, atau mungkin ada yang undangan rapat gitu. Dan saya kan segera mengonsultasikan masalah ini ke Bapak Kepala Sekolah. Oke, untuk Pak Aris semoga sukses ya Pak Aris, bukan hanya teman Pak Aris aja nih yang menemukan solusinya dari masalah ke
dia, tapi juga untuk semua guru nih Pak Aris. Amin, amin Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah hati saya jadi sangat lega setelah cerita sama Bu Uli ya. Oke, kapan nih kira-kira bisa ketemu lagi gitu? Saya ingin mengetahui cerita selanjutnya setelah nanti Pak Aris merealisasikan rencananya gitu Pak Aris. Mungkin nanti Bu kita kan janjian lagi ya Bu. Karena saya tahu Bu Uli ini termasuk orang yang super sibuk ya. Oh, enggak sih Pak Aris, biasa aja itu, bisa kita jadwalkan lagi nanti itu. Oke. Nanti setelah saya mengeksekusi atau merealisasi rencana saya akan menghubungi Bu Uli lagi untuk menceritakan hasilnya. Oke, semoga sukses ya Pak Aris, ketemu dengan solusinya. Terus untuk rekan Pak Aris juga semoga bisa mengajar dengan baik. Terima kasih Bu Uli sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sama-sama Pak Aris. Sekali lagi semoga rencananya yang rencana dari Pak Aris itu sukses gitu. Iya, oke Bu. Kalau gitu saya pamit dulu. Selalu sehat untuk Bu Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Aris. Monggo Ibu. Terima kasih. Bu Uli, gimana nih prosesnya tadi? Perasaannya Bu Uli gimana? Perasaannya ya, perasaan saya pasti senang ya Bu. Saya bisa tadi membantu teman saya gitu, membantu beliau menyelesaikan suatu masalah yang sebetulnya bukan permasalahannya sendiri gitu, tapi permasalahannya temennya gitu. Jadi saya senang sekali ketika saya bisa tadi membantu coach saya seperti itu. Oke. Kok saya tadi lihat selama proses observasi ya, saya menyimak asik sekali nih ngobrolnya. Cuma mungkin Bu Uli bisa menceritakan ulang masalahnya seperti apa, kemudian proses coachingnya secara sistematisnya gimana? Jadi gini nih Bu Rizka, teman saya itu tadi menceritakan tentang rekan kerjanya yang mengalami masalah nih saat mengajar gitu. Jadi teman saya ini itu yang tadi coach tersebut itu diremehkan oleh anak-anak gitu. Saat mengajar beliau ini tidak merasa nyaman gitu loh di kelas karena anak-anak ramai sendiri gitu. Jadi teman saya ini tadi meminta bantuan kepada saya gitu. Saya dimintai bantuan gitu. Akhirnya teman saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut gitu. Teman saya tadi akan membantu rekan kerjanya itu berupa bantuan yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah itu, kemudian mengajak kepala sekolah dan rekan-rekan guru lain mengikuti pelatihan. Selain mengikuti pelatihan juga tadi mengikuti komunitas belajar, terus berbagai praktik baik gitu-gitu tentang media dan metode pembelajarannya seperti itu Bu Rizka. Jadi teman saya tadi ini akan mengajak kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan untuk semua guru gitu loh. Ya bukan hanya tertuju untuk satu temannya saja, satu rekan kerjanya saja, itu enggak gitu. Jadi agar temannya ini rekan kerjanya itu tidak merasa tersinggung atau apa gitu lah Bu Rizka, seperti itu tadi. Oke, berarti tadi solusinya akhirnya ditemukan sendiri ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Rizka ya. Oke, saya juga tadi melihat tadi Bu Uli ngobrolnya asik sekali, proses coachingnya betul-betul ya sudah terjalin kemitraan nih antara Bu Uli sebagai coach dan tadi Kak Aris sebagai coaching. Coaching betul-betul suasananya mencair gitu ya, tidak ada yang merasa menjadi guru dengan murid, jadi sama rata untuk prosesnya. Iya, Bu Rizka ya. Oke, kemudian saya sampaikan ya Bu, hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching yang sudah Bu Uli lakukan. Tadi sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta, di mana Bu Uli di awal sudah menanyakan tujuannya apa, kemudian Bu Uli juga sudah mengidentifikasi masalah atau keresahan-keresahan yang dialami oleh coach tadi.
yang mungkin akan dilakukan, sehingga Coach Bu Uli dapat menyampaikan harapan-harapan yang beliau juga sudah menanyakan komitmennya untuk pertanggungjawabannya nanti, gitu lah Bu. Luar biasa sekali Bu Uli, proses coachingnya berjalan sesuai dengan alur Tirta. Menyinggung tadi Bu, kompetensi yang ingin Bu Uli kembangkan, bahwa Bu Uli itu ingin mengembangkan kompetensi dalam proses menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Itu sudah sangat luar biasa Bu Terima kasih, Bu Uli. Rizka. Terima kasih. Bahkan saya juga melihat 2 indikator lain nih yang tercapai di sini. Bahwa Bu Uli itu sudah hadir sepenuhnya, ditandai dengan Bu Uli tidak melakukan kegiatan apa-apa selain mendengarkan dengan sepenuh hati keresahan yang disampaikan oleh Coach tadi. Kemudian Bu Uli juga mendengarkan dengan aktif, dengan rasa. Luar biasa sekali Bu Uli. Menurut Bu Uli nih, penilaian budaya tadi sebelum proses coaching dan setelah proses coaching, kompetensi Bu Uli yang ingin dikembangkan tadi awalnya di posisi berapa dan setelah coaching ini sudah di posisi berapa? Oke, awalnya tuh saya sebenarnya nggak pede gitu loh, apakah saya bisa menjadi coach bagi orang lain gitu. Saya tadi awalnya merasa masih ada di posisi 6 gitu loh Bu. Saya sekitar 6 gitu lah ya. Nah, jadi setelah tadi ada percakapan dengan coach saya gitu, saya merasa meningkat 2 tingkat gitu loh Bu, menjadi 8 gitu. Saya merasa seperti itu, alhamdulillah seperti itu Bu Rizka. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, jadi kira-kira Bu, karena sudah melewati proses coaching yang sangat menarik ini Bu, ada nggak nih kompetensi lain yang mungkin ingin Bu Uli kembangkan lagi? Oke, ternyata ini ya Bu, ternyata 3 kompetensi itu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi saya merasa semua kompetensi yang ingin saya capai gitu, 3-tiganya itu pengen saya capai gitu, ingin saya kembangkan gitu loh 3-tiganya. Misal saya hanya 1 kompetensi saja yang kembangkan, 1 kompetensi ini, tapi ternyata tidak bisa gitu loh. Ternyata dengan membantu teman mencari solusi dari permasalahannya, kita tuh harus 3 kompetensi itu harus masuk gitu. Kita harus mendengarkan dengan aktif, kemudian mendengarkan, kemudian hadir sepenuhnya gitu loh untuk coaching kita. Jadi ketiga-tiganya tuh setelah saya meng-coaching teman saya itu, saya ingin 3-tiganya ini saya kembangkan gitu loh Bu Rizka. Oke, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan Bu Uli. Lalu kira-kira untuk mengembangkan 3 potensi ini, apa nih yang akan Bu Uli lakukan? Untuk mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu Rizka, yang pertama pasti saya ingin nih berlatih berlatih percakapan coaching ini lebih sering lagi dengan teman-teman gitu. Bukan hanya 1 kali tapi kayaknya sering gitu loh, kalau bisa tiap minggu misalnya gitu. Terus kemudian saya juga mencari referensi, bisa dari YouTube, terus dari Google, atau juga bisa dari buku-buku seperti itu Bu Rizka. Oke, luar biasa sekali ya Bu Uli ya, menarik sekali loh Bu. Ya. Saya harap proses coaching yang Bu Uli lakukan dan sudah saya observasi ini dapat menjadi pemicu ya nantinya untuk Bu Uli bisa melakukan sesi coaching yang lebih lagi. Dan saya harap juga nanti akan ada kesempatan lagi Ibu untuk menjadi mengobservasi atau mengamati, dan saya juga mengharapkan Bu Uli menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Kalau begitu, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Bu Uli. Saya mohon izin pamit ya Bu Uli. Akan melanjutkan aktivitas saya yang lain juga. Oke, terima kasih juga untuk Bu Rizka yang tadi sudah mengobservasi gitu coaching saya dengan teman saya. Sekali lagi juga untuk Bu Rizka, terima kasih. Izin pamit ya Bu ya. Sampai jumpa lagi Bu. Waalaikumsalam. Demikian praktek coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pemahaman kami tentang coaching dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.
senantiasa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan serta berdampak pada lingkungan sekitar. Ingat apa kata Bu Diska? Jangan lupa tersenyum.